warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para orang tua, para tokoh yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan ta'allum bersama kita mengenai kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah, apalagi di bulan Ramadan, di mana kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah niat kita ingin belajar, semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk mengamalkannya. Karena manusia itu banyak punya keinginan, banyak punya harapan, tapi belum tentu Allah kasih apa yang dia harapkan. Contohnya tadi disampaikan, banyak yang ngarapin THR, tapi tidak semuanya dapat THR. Banyak yang berharap bisa sampai usianya sampai Idul Fitri Lebaran, tapi ada yang tidak dikasih sama Allah. Banyak yang ingin baik, tapi Allah belum kasih. Yang baik belum tentu istiqomah dan seterusnya. Semoga kita semuanya bukan termasuk golongan yang kemudian nanti akan menyesali dari apa yang pernah dilakukan. Kita termasuk orang yang beruntung, karena kesempatan siang hari pun di bulan Ramadan seperti ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kehadiran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana termasuk di antara tujuan kita pada siang hari ini berkumpul adalah mencoba untuk memenuhi dalam kebenaran mengikuti baginda Nabi. Yang kita pelajari ini kan hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah adalah, kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang saya dan sahabat saya ada di dalamnya. Sehingga kita harus mengikuti begitu beliau. Memang banyak perbedaan, tapi inilah adalah usaha kita untuk mengikuti jejak perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad berdasarkan versi guru-guru kita. Baik, sebelum itu marilah kita tawasul dulu terhadap musannif, la hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la jami'i abaihi minal anbiya'i wal mursalin. Shalawatullahi wa salamu alaihi majma'in wa ila arwahi ahli kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Sumlar wahi jami musannifi kutubina wa muallifi kutubina wa khususan musannifa hujjati ahli sunnah wal jamaah Syekh Ali Maksum wala jami masyayikhina murabbi arwahina khususan Syekhana Ahmad Jazuli wa mahni radiyah Jazuli wa Syekhana Zainadin Jazuli wa Syekhana Amim Tahari Jazuli wa Syekhana Fuad Munim Jazuli wa Syekhana Munif Jazuli wa Syekhana Mahfuz Raj wa Syekhana Ahmad Muhammad Hasan bin Dahlan wa Syekhana Junaid bin Dahlan wa Syekhana Abdullah bin Bukhari. Ta'amu barakat li jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa auladina wa talamidina wa tilmidatina ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min al-ulama'il 'amilin rasyidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Wa qala ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih atau menentang kepada baginda Nabi, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah jelas baginya petunjuk, sesudah jelas baginya jalan yang benar, yaitu tentu man di sini adalah kita semuanya, karena kita hidup sesudah zaman baginda
Nabi, di mana agama sudah sangat jelas sekali. Agama, larangannya, perintahnya, mana yang boleh, mana yang tidak, sudah sangat jelas sampai kemudian Allah yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, sampai begitu ya, dicap, disegel sama Allah bahwa pada hari itu Allah telah sempurnakan agamanya. Dan kita yang sesudahnya berarti adalah kaum yang datang sesudah Islam mencapai kesempurnaannya. Bisa jadi di zaman sahabat belum demikian ya. Pada awal-awal periode Islam misalkan, yang namanya minuman keras itu masih boleh ya. Sampai suatu ketika Sayyidina Ali imamin sholat itu ngelantur bacaannya, barulah turun ayat tentang larangan minuman keras begitu. Nah, sedangkan kita saat ini adalah sudah jelas semuanya. Nah, permasalahannya adalah perjalanan dari zaman Rasul kepada kita ini yang sangat begitu panjang, begitu banyak yang kemudian muncul hal-hal yang baru dan seterusnya. Wa yattabi ghairu sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang mukmin. Nah, orang mukmin menegaskan di sini bahwa jalannya orang mukmin adalah jalan yang harus kita ikuti. Maka dari itu dikenal dalam hadis Nabi yang namanya as-sawadul a'dzam. Jadi yang mengklaim dirinya ahli sunnah wal jamaah itu banyak orang bisa menyatakan dirinya menjadi ahli sunnah wal jamaah karena mengikuti sabda Nabi, dan semuanya benar ketika mengikuti sabda Nabinya adalah itu tadi, ma'ana alaihi wa ashabi. Saya mengaku ma'ana alaihi wa ashabinya Rasul. Ya. Saudara saya yang berbeda mengaku demikian. Bisa karena memakai dalil yang sama. Tapi ketika as-sawadul a'dzam, yaitu sabilil mu'minin, ini adalah kelompok yang mayoritas. Ya, kelompok yang menjadi mayoritas. Dan alhamdulillah begitu, ya. Kelompok mayoritas di dunia ini adalah dalam faham akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam fikih adalah madzhabul arba'ah. Silakan bisa diakses itu. As-sawadul a'dzam. Jadi wayat tabi ghairu sabilil mu'minin. Itu adalah maksudnya adalah yang tadi, kelompok mukmin yang paling banyak mayoritas. Nuwallihi ma tawalla. Ya, maka ketika orang tersebut itu tidak mau mematuhi Rasul, tidak mau mengikuti orang-orang mukmin yang sebelumnya dan seterusnya, maka Allah memberikan terserah dah. Nuwalihi matawalla. Terserah kamu mau melakukan apapun yang kamu inginkan. Wa nuslihi jahannam. Tapi nanti kalau kamu sudah waktunya mati, aku akan masukkan kamu ke neraka jahannam. Wa sa'at masiro, dan jahannam adalah tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqun bihi. Terus apa lagi? Hiduplah ya sebagaimana terserah kamu, tapi kamu semuanya akan dibalas dengan apa yang kamu lakukan. Oke. Walihi matawali itu demikian. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad al-mab'usi bil hilmi warahmati al-wasi'ah, yang diutus dengan bijak. Bahwa Nabi itu menghadapi siapa saja itu akan selalu memberikan kesan yang baik. Karena apa? Menghadapinya itu dengan bijak. Beliau diterima di kalangan orang kafir. Beliau diterima di kalangan orang Nasrani.
beliau diterima di kalangan orang Yahudi. Ya. Sebelum Nabi mengikrarkan tentang Islam, siapa kaum Quraisy yang pernah tidak suka kepada Nabi? Tidak ada. Karena beliau menghadapi siapapun, sampai kemudian kita tahu bersama Nabi dijuluki Al-Amin. Itu saking orang sukanya sama baginda Nabi. Ya. Kemudian memasuki wilayah keagamaan, perintah Allah lah, itulah baru muncul yang namanya para penentang. Ya. Dan semuanya mayoritas dari keluarganya Nabi sendiri yang mempromotori. Abu Lahab, Abu Jahal, dan sebagainya. Karena memang bisnisnya Abu Lahab, Abu Jahal adalah bisnis ketuhanan. Ya, dia kaya itu dari menjual Tuhan atau mengatasnamakan Tuhan. Ya, setiap tamu dari luar begitu dia terima, terus kemudian diberkati dan seterusnya. Terus dia dapat dari apa yang dia lakukan dan seterusnya itu. Warahmah, Nabi juga adalah yang diutus menjadi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah kita hidup sesudah zaman Nabi udah sempurna sehingga bisa hidup tenang, nyaman di tengah perbedaan begitu. Kalau tidak karena Nabi yang mengajarkan, saya yakin agama Islam tidak akan seluas ya. Sebarannya tidak seluas ini dan ajarannya tidak lentur, bisa di mana sajalah begitu. Terbukti di Indonesia sendiri tanpa harus dengan kekuasaan Islam bisa tersebar. Nah, kalau di negara yang lain Islam baru bisa disebarkan dengan cara menguasai wilayah tersebut. Tapi di Indonesia khususnya ya, dan beberapa wilayah lain ini terbukti bahwa Islam tersebar tidak harus dengan kekuatan. Terus mahma utitum min kitabillahi fal amalu bihi wajib. Ketika kalian diberikan kitab Allah, ya, maka fal amalu bihi wajib, maka mengamalkannya wajib. Kita sudah diberi Al-Quran, maka mengamalkan Al-Quran wajib hukumnya bagi kita. La udhra li ahadin fi tarkihi, tidak ada alasan yang memperbolehkan kita untuk tidak patuh, tidak mengamalkan Al-Quran. Harus. Fa illam yakun fi kitabillah. Nah, sekarang masalahnya kehidupan kita itu berbagai macam. Ya, berbagai bentuk, berbagai masalah dalam kehidupan kita. Tidak semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Kalau ternyata petunjuk yang kita butuhkan dalam hidup ini, fa illam yakun fi kitabillah, tidak ada di dalam kitab Allah, fa sunnatun limadiyah. Maka kita harus mengikuti sunnahnya baginda Nabi, sunnahnya Nabi Muhammad yang sudah mendahului. Ya. Kita tahu, kita amalkan setiap apa yang disampaikan dari beliau, apa yang dilakukan oleh beliau. Fa illam yakun fi sunnatin li fi fama qala ashabi. Kalau ternyata di dalam perilaku Nabi, di dalam ucapan Nabi terjadi sesuatu yang tidak terjadi pada diri kita, sesuatu yang tidak kita temukan di dalam ucapan Nabi, perilaku Nabi, maka famaqala ashabi, maka kita wajib mengikuti apa yang disampaikan oleh para sahabat. Kita cari, pertama kita cari hukumnya dulu di Al-Quran. Tidak ada hukumnya di Al-Quran kita temukan, kita coba cari di dalam ucapan dan perilaku Nabi. Yang ketiga, jika belum menemukan juga, maka kita cari di ucapan dan perilaku para sahabat. Li'anna ashabi kan nujum, kata Nabi. Karena sahabatku itu bagaikan bintang fis sama, di langit ya.
Fa ayyuma akhadtum fihi faqad ihtadaitum. Maka siapapun di antara para sahabat tadi kita ikuti, ya, maka kita mendapatkan petunjuk. Ini apa namanya? Sabda Nabi, ya, yang tentunya harus kita telaah. Ya, sahabat ketika mengikuti Nabi pasti semuanya tidak ada yang macam-macam. Makanya zaman sahabat itu tidak ada yang memakai hadis sahih, dhaif dan seterusnya. Semuanya langsung kepada Al-Qur'an. Karena apa? Didikan langsung baginda Nabi. Mereka tahu betul ayat ini maksudnya kemana saja, apa saja. Tahu, ya. Belum ada namanya tafsir, nggak ada. Karena tafsir itu Ibnu Abbas baru mulai. Sesudah zaman tabi'in tuh, beliau mulai menjelaskan, ya, tentang ayat ada namanya tafsir Al-Qur'an dan seterusnya. Pelopornya itu. Sebelumnya mereka semuanya tahu apa namanya? Persis tafsir Al-Qur'an yang sesungguhnya tanpa harus ditulis dan seterusnya, ya. Nah, maka di antara sahabat pun tidak mungkin ada yang mengada-ngada dalam urusan agama. Waqtilafu ashabilakum rahmah. Tapi di para sahabat terjadi pula perselisihan, perbedaan pendapat. Zaman itu nggak ada perselisihan, yang ada perbedaan pendapat, ya. Perbedaan pendapat antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Kata Nabi, ikhtilafu ashabilakum rahmah. Perbedaan para sahabat itu adalah rahmat. Yang memberikan kita justru malah keleluasaan. Boleh kita ikuti yang satu, boleh ikuti yang lain. Yang penting dalam hidup kita adalah setiap yang kita lakukan harus ada dasarnya yang sampai kepada baginda Nabi. Wa ala alihi washabihi as-sabirin. Kemudian sholawat dan salam kepada keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi, orang-orang yang sabar. Wasadiqin, orang-orang yang membenarkan Nabi. Wal qanitin, orang-orang yang patuh. Wal munfikin, orang-orang yang mau memberikan nafkah. Wal mustaghfirin, dan orang-orang yang mau memohon ampunan kepada Allah bil ashar, di dalam waktu sahur, waktu malam. Alladzina hum amanatu hadhil ummah, di mana semuanya tadi, keluarga Nabi, sahabat, orang-orang yang sabar dan seterusnya adalah kepercayaannya umat ini. Al-maksumati minal ijma'i alal akhta. Yang umatnya Nabi, kata Nabi, umatnya Nabi itu sudah diklaim oleh baginda Nabi tidak mungkin sepakat dalam sebuah kesalahan. Kalau ada yang salah, pasti nggak akan diterima. Ada yang tidak terima, tidak akan mayoritas. Kalau itu salah, tidak akan menjadi mayoritas, karena pasti akan ditentang dan seterusnya. Karena Nabi sendiri sudah menyampaikan umatnya Nabi itu al-maksumah minal ijma'i alal akhta. Umat yang dijaga dari sepakat atas kesalahan wal ghawayah dan kesesatan, gitu. Wa 'alal ladzina ittaba'uhum bi ihsanin wa la yattabi'una khutuwati syaitan. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, ya, para sahabat, para shodikin, qanitin, munfikin dan seterusnya, ya, dengan selalu berbuat baik, bi ihsanin wa la yattabi'una khutuwati syaitan, dan mereka tidak mengikuti jalan-jalannya atau langkah-langkah setan. Nah, itu masih muqaddimah. Wa ba'du falamma ra'aitu masih sahajati ikhwani thalabati bil mahadil islami Krapyak Yogyakarta. Sesudah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat, kemudian Kiai
Ali Maksum ini menyampaikan alasannya mengarang kitab ini, yaitu beliau melihat bahwa adanya kebutuhan daripada santri-santri Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, khususon wa wari min amsalil qasirina wa umuman ila bayani, lanjutnya kepada penjelasan tentang yang pertama amsilati minal masailil lati la yambaghi tabadul inkari fiha misla mas'alati qabliyatil jum'ah wa misla mas'alati talqinil mayiti ba'da dafni wa nahwiha. Yang pertama adalah perlunya para santri dan orang-orang umum yang sederajat menurut beliau, begitu di bawahnya beliau, yang qasirin bahasanya ini adalah tawaduknya beliau, menganggap bahwa keilmuannya itu pendek, begitulah. Yang butuh kepada penjelasan tentang yang pertama, jadi isinya kitab ini juga termasuk adalah masalah-masalah yang layam bagi tabadul inkar, tidak layak atau sudah tidak waktunya lagi silih berganti untuk saling mengingkari. Jadi zaman kita ini kita jadilah menjadi para muslimin yang cerdas. Sudah bukan lagi zamannya kita sesama umat Islam itu saling membid'ahkan, saling mengingkari. Berbeda boleh. Karena apa? Nanti disampaikan sama beliau bahwa kita yakin orang yang berbeda dengan kita, dia punya dasar. Termasuk juga kita. Kita juga punya dasar. Ya. Biarlah masing-masing berjalan sesuai dengan dasarnya sendiri. Asalkan itu tadi kita mengamalkan setiap yang kita ketahui. Atau kita mengamalkan apa yang kita amalkan harus ada dasarnya, begitu maksudnya. Yang udah nggak perlu lagi lah kita ribut antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu golongan dengan golongan. Silakan ya, Anda mengamalkan ilmu Anda, dasar yang Anda yakini, saya juga akan mengamalkan. Kita lebih, kalau mau berbicara misalkan kita kumpul dengan orang yang berbeda, lebih baik berbicara maslahat muslimin secara amah. Bagaimana caranya bangun jembatan, bagaimana cara bangun rumah sakit untuk kesehatan bersama. Itu ketika kita tahu bahwa kita bersama dengan orang yang berbeda. Udah nggak perlu lagi saya ketemu sama Haji Opik nih, beliau berbeda sama saya, terus kita bahas masalah tahlilan. Udah nggak perlu, ya. Kalau kita berbeda nih, ya kita ngobrol lebih baik. Ya sudah, nggak perlu juga saya dalilin dia atau sebaliknya dia dalilin saya. Ya udah, kita masing-masing saja. Terus kita ngobrolnya apa dong? Ya kita ngobrolnya yang memang bisa diterima bareng-bareng nih. Kayak misalkan sama-sama bareng gimana caranya dapat THR tambahan gitu kan? Gitu. Sesuatu yang memang bisa diterima di dua pihak gitu. Makanya di sini beliau udah tidak waktunya tabadul inkar fiha misla masalati qobliyatil Jumat. Dari dulu masalah qobliyah Jumat udah jadi perbedaan. Sampai kapanpun akan tetap berbeda. Karena yang berbeda adalah pokoknya para ulama mujtahid, begitu kan. Sedangkan kita cuma tinggal mengamalkan saja. Nggak perlu lagi, adapun misalkan Anda kok ingin belajar tentang ahli sunnah, ya monggo, gitu kan. Anda yang tidak mau ya silakan. Kan kayak gitu. Sekarang kita mah begitu saja, nggak perlu kemudian berseteru dan sebagainya. Mislah mas'alati talqinil mayiti ba'da dafni wa nahwiha. Kemudian masalah talqin sesudah dikubur dan seterusnya. Wa amsilati minal masail lati ajma 'alaiha, dan beberapa masalah yang disepakati oleh ulama. Wa tamassaka bi ahlus sunnah wal jamaah, yang dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah. Wa mislah mas'alati subuti syahri Ramadan wa sawala birru'yah. Termasuk juga masalah yang menjadi perbedaan, selalu terjadi perbedaan adalah penentuan awal Ramadan dan awal Syawal. Karena udah dari sononya, dalilnya sama, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Kemudian ada ahli hisab mendahulukan hisabnya, ahli ru'yah mendahulukan ru'yah. Udah, nggak usah nggak usah gimana sih
Masa nggak bisa disatuin? Karena udah dari sana ini berbeda gitu. Di sini yang memang harus menjalankan kewajibannya keilmuannya secara ilmu astronomi begitu. Yang satu ya harus mengamalkan secara dohir hadis. Emang sudah berbeda di sana, yuk kita ngikutin aja. Nanti misalkan pemerintah punya alasan-alasan untuk menentukan, kita ikutin. Gitu. Kok tidak kita ikutin? Saya lebih lebih cocok atau saya harus mengamalkan ilmu saya ngikutin guru saya karena saya ngaji sama beliau lebarannya hari ini. Ya sudah, monggo. Ya, udah nggak perlu lagi. Wah, kamu berarti harusnya puasa. Nah, udah nggak perlu. Ya, berarti dia mengamalkan ilmunya, kita juga mengamalkan ilmunya. Terus kemudian wa misla ziyaratul kubur wa nawiha. Kemudian berkenaan dengan masalah ziarah kubur. Kaila yastauli alaihim fi dinihim alwasawis wal awhamul batilah. Harus dikasih tahu penjelasan. Agar apa? Agar di dalam beragama ya, para yang tadi disebutkan orang-orang awam ya, kita semuanya ini tidak diganggu dengan rasa was-was dalam beragama. Kita yakin ini benar, kita amalkan. Enggak, ini boleh enggak ya? Ini jangan-jangan ini. Nah, agar tidak seperti itu. Tapi kita yakin setiap langkah yang kita lakukan ada dasarnya, ada dalilnya begitu. Wal auhamul batilah, dan pemahaman salah paham yang rusak. Wala yatasalatu alaihim syaiton wal auliya'u bil ighwa'i wal idlal. Kemudian tidak mudah untuk dihasut, tidak dikuasai oleh setan dan tentara-tentaranya dalam menyesatkan kita. Wala yahtaru bitalbiyasi ahlil ahwa. Kemudian kita juga tidak terbaurkan ya pemahaman kita yang tadinya sudah yakin jadi kabur. Saya selama ini begini, sekarang jangan-jangan salah, jangan-jangan. Nah, itu apalagi zaman sekarang di mana banyak orang yang merasa pintar, lebih pintar daripada para imam-imam mujtahid, mengomentari Imam Syafi'i salah ini, harusnya dia. Nah, siapa kita ya? Sepinter-pinternya kita masih jauh dari beliau. Yang kemarin saya membaca itu bahwa beliau untuk mengeluarkan satu hukum itu membaca Al-Quran bolak-balik itu selama 300 kali baru dia yakin, baru dia tuliskan itu hukumnya begini. Tuh baru satu, padahal beliau ngarang kitab Al-Um itu atau Ar-Risalah itu banyak sekali itu ya. Nah, terus kita yang baru baca satu kali, bahkan baca aja belum, ayatnya belum kita baca, cuman dapat share-sharean YouTube atau short video begitu langsung kita pakai untuk dalilin orang. Nah, udah kita nggak usah kayak gitulah ya. Wa in kasural qil wal qol. Ya meskipun banyak al-qil, qil itu pendapat tapi tidak jelas siapa ulamanya. Kalau qol pendapat tapi jelas ulamanya siapa. Wa ya'lamu haqqan annama alaihi salafus salih wal haqqul muttaba wa madza ba'dal haqqi ladolal. Dan segala sesuatu yang dilakukan oleh para orang-orang soleh itu adalah sesuatu yang benar, yang seharusnya diterima. Karena sesuatu yang sesudah kebenaran tidak ada lagi. Kalau kita nggak terima sebuah kebenaran menjadi kebenaran, pasti kita akan jatuh kepada kesesatan. Jama'tu hadzal kitab maqala wasatinul ulama wal ulama'il a'lam wa kabirur rijalil Islam. Di sini di kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah ini Syekh Ali Maksum hanya sekedar menukil saja. Beliau tidak berpendapat secara pribadi. Tapi ini menukil saja dari para tokoh-tokoh ulama dunia. Wa kabirur rijalil Islam, ya, tokoh-tokoh dalam urusan Islam. Itla sabila limislil qasiri fi hadzal amri illa jam'a wa naql. Karena menurut beliau kita, ya apalagi kita, beliau saja menganggap yang begitu alimnya
itu menurut beliau tidak ada jalan bagi orang semacam beliau yang merupakan menjadi Rois Suriah yang keempat PBNU, ya. Sesudah Mbah Hasyim Asy'ari begitu, Wahab Hasbullah, Biasi Samsuri, beliau Syekh Ali Maksum Rabi'ah ini yang keempat. Orang yang begitu alim saja berpendapat, kita itu nggak bisa punya pendapat sendiri dari Al-Quran, dari hadis, mengeluarkan itu nggak bisa. Karena para ulama semuanya sudah membahas semuanya. Makanya illal jam'a wa naqla min ibarati haula'il kiram wal i'timada alaihim. Hanya menukil dari apa ungkapan-ungkapan para ulama, ya sudah cukup bagi kita, kemudian kita menjadikan itu sebagai sandaran. Ala anni lam akun liuhad disa nafsi bitajasumi hadzal ana laula akhrajal khatibul Baghdadi. Dan beliau sesungguhnya ya merasa ngapain saya susah-susah ngarang kitab ini, itu jerih payah ngarang kitab ini karena tadinya nggak ada motivasi, ya, kecuali ungkapan dari Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, seorang pengkhutbah atau ulama yang penasehat di Baghdad dalam kitab Jami' wa Ghairi anaqala idza dhaharatil fitnah aw qala al bidah wa subba ashabi falyudhiril alimu ilmah faman lam yaf'al dzalika fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ketika terlihat muncul bid'ah atau fitnah kita sudah tahu di antara kita banyak sekali antara satu kelompok dengan kelompok lain terjadi pergesekan secara fisik, ya, yang kita sangat sayangkan. Itu adalah fitnahnya, itu adalah fitnah. Apalagi kalau sampai bunuh-membunuh. Kemudian atau bid'ah, ya. Dan kemudian menyebar yang namanya caci makian kepada para sahabat. Maka wajib bagi seorang alim untuk menyampaikan ilmunya. Kata Syekh Ali Maksum ini. Kalau dia tidak melakukan demikian, tidak menunjukkan kealimannya, ilmunya, maka Allah, malaikat dan manusia semua akan melaknat kepadanya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Dalam satu redaksi sirfan wala adlan. Dan Allah tidak akan menerima amal ibadah sunnahnya dia atau amal ibadah wajibnya. Wa marwahul hakimu an ibni Abbas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma dhaharu ahlu bid'atin illa adharallahu fihim hujjatahu ala lisani man syaa min khalqi. Tidaklah muncul ahli bid'ah kecuali, jadi kalau ada, kita jangan khawatir. Yang namanya maksumah itu ini. Ketika terjadi sesuatu fitnah besar, pasti Allah akan memunculkan satu orang yang akan menjadi hujah. Satu orang yang akan muncul, kemudian dia akan menjadi hujah yang dengan ilmiahnya dan sebagainya bisa mengembalikan umat kepada jalan yang benar. Karena ini sabda Nabi, ma dhahara ahlu bid'atin illa adharallahu fihim hujjatahu ala lisani man syaa min khalqi. Siapa yang dikehendaki? Ya, kita tidak tahu, ya. Yang penting Allah pasti. Jadi kita jangan khawatir. Kita tinggal menunggu mengikuti para ulama. Wa ha anadza azkuru fiha fi ma ya'ti amsilatan minan naw'ainil madhkurain. Wallahul musta'anu li isabati shawab wa alaihi tuklan wa alaihil mahab. Demikian bahwa beliau akan menyebutkan contoh-contoh dari dua hal yang sudah disebutkan tadi, ya, untuk meminta kepada Allah pertolongan agar dibenarkan dalam jalan kebenaran, dan hanya kepada Allah beliau ini menyerahkan diri, wa ilaihil mahab, wallahu a'lam bishawab. Demikian. Alhamdulillah, sama-sama kita simak penjelasan dari guru kita mengenai mukadimah daripada kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Kita hanya dengan satu pertanyaan karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:10. Apabila tidak ada pertanyaan, kami tutup dengan doa dari kita. Pertanyaannya, Yakfi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Allah li syafaati Rasulillah wa li qadail hawaid wa li wasulil maqasid maqasid dunya wal akhirah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تعالى عن كل سادات أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق للتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى ما أرشد إليه موصل الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما أحييتنا عليها فأميتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احشرنا غدا مع زمرة أهل السنة والجماعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والعارفين بك والمقربين عندك وحسن أولئك رفيقا. اللهم يسر لنا متابعتهم وأتم لنا بركاتهم وأوصل إلينا فتوحاتهم وألحقنا بهم وأحشرنا بزمرتهم واهدنا هداهم وسلمنا طريقتهم. اللهم وارحمنا باستجابة دعواتنا وقبول أعمالنا وتيسير أمورنا كل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu yang kedua, maka tidak